Tema 5, Wirausaha. Subtema 3, Ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 6. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Perhatikan kembali formulir ujian sekolah atau madrasah yang telah kamu pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Jelaskan. Yang pertama, data pribadi seperti nama, nomor peserta ujian, dan tanggal lahir. 2. Data mata pelajaran yang diujikan. 3. Tanggal ujian. Dan yang keempat, tanda tangan. Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Persamaan. Yang pertama, keduanya harus diisi dengan data diri. Yang kedua, keduanya harus dicantumi tanda tangan. Perbedaan. Yang pertama, data formulir lembar jawaban hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B, sedangkan formulir biasa dapat ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis lain. 2. Pada formulir lembar jawaban, kita harus menyilang huruf yang kita tulis, sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. 3. Formulir lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian, sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Sekarang, coba kita evaluasi tentang materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang pertama, apakah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN. 2. Apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual jasa atau barang dengan mudah, membuka jutaan lapangan kerja baru, dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara meningkat. 3. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam di MEA? Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di MEA. 4. Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Jelaskan. Yang pertama, tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan. 2. Mampu menarik benda logam. 3. Memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. 4. Saling tarik-menarik jika dua kutub berbeda. Saling tolak-menolak jika dua kutub sama. 5. Daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri. Soal nomor 5. Sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitarmu. Yang pertama, magnetis. Contohnya penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku. Contoh non-magnetis, pensil, batu, bola, gelas kaca, dan meja. 6. Sebutkan 3 cara membuat magnet. Digosokkan dengan magnet, didekatkan dengan magnet atau induksi, dan dialiri dengan arus listrik. Soal nomor 7. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa yang biasa dituliskan pada formulir tersebut. Formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan formulir lembar jawaban. Informasi penting yang harus dituliskan adalah identitas diri yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, serta tanda tangan. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan data lainnya. Soal nomor 9. Bagaimanakah kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Bagi saya sendiri, keberagaman ekonomi sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya, baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat. Soal nomor 10. Apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Hampir semua kebutuhan saya dan keluarga saya dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Apakah kamu sudah paham tentang materi yang disampaikan?